Shalom Bapak Ibu, senang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki pertengahan minggu, Rabu 8 April 2026. Waktu berjalan begitu cepat dan kita sudah memasuki hampir saja pertengahan bulan April. Saudara, saya merasakan pemeliharaan Tuhan tentunya, dan selama kita hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan, memberitakan Injil dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan hari ini kita akan terus belajar mengenai kemuliaan Injil di sepanjang bulan April ini, dan biarlah renungan ini boleh memberkati kita semua. Dan hari ini kita belajar dengan judul Injil Membawa Kehidupan. Mari kita sama-sama membaca dalam 2 Timotius 1 ayat 10 yang adalah ayat hafalan kita hari ini. Di sana dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wah, luar biasa saudara. Kita bersyukur tentunya bahwa Injil itu adalah Injil yang mendatangkan hidup. Dan saudara, ayat ini muncul dalam konteks Paulus tentunya yang memberikan nasihat dan saran kepada Timotius yang adalah gembala di kota Efesus pada waktu itu. Dan Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu memberikan Timotius itu bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam ayat 7. Lalu dalam ayat 8 Paulus memotivasi Timotius agar jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu terhadap Paulus sebagai orang-orang hukuman karena dia, melainkan memotivasi Timotius untuk siap menderita bagi Injil Kristus. Karena di dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Itu dalam ayat 8. Dan ayat 9 Paulus menekankan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ayat 10 tadi kita sudah baca bahwa Yesus Kristus itu adalah Injil yang sudah mematahkan kuasa maut itu sendiri, dan siapa yang percaya itu akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Injil itu membawa kehidupan, karena kita semua diperhitungkan mati. Karena kitab mencatat upah dosa adalah maut. Kita hanya perlu satu dosa untuk dikirim ke neraka kekal. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kita diselamatkan di dalam kasih-Nya saat Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Karena itulah di dalam Kristus ada kehidupan. Kita sekarang diperhitungkan bukan lagi orang-orang yang mati, tapi orang-orang yang hidup. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup di sini bukannya bios, tapi Zoe. Zoe itu hidup yang berkualitas, hidup eternal yang akan kita nikmati selama-lamanya di surga kekal. Karena itu setiap orang yang percaya dinyatakan dia sudah pindah dari dalam maut kepada hidup, dari dalam kematian, kebinasaan kepada kehidupan kekal yang membawa kita dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan selama-lamanya di surga kekal. Jadi bersyukurlah kalau saudara sudah percaya dan menerima Injil. Itu berarti saudara adalah manusia yang hidup. Dan kalau saudara melihat orang-orang yang belum menerima Yesus, mungkin saudara bergaul dengan mereka, ngobrol dengan mereka, bahkan mungkin kerja bareng mereka. Kalau mereka belum terima Yesus, mereka itu sebenarnya seperti tengkorak berjalan, karena mereka diperhitungkan mati oleh Tuhan. Suatu hari kelak mereka benar-benar mati secara fisik, mereka akan mati selama-lamanya. Karena itu saudara, jangan biarkan waktu berlalu tanpa memberitakan Injil. Saudara bisa memberitakan Injil dengan perkataan saudara,
Lalu saudara bisa memberitakannya dengan perilaku saudara. Tunjukkan bahwa saudara beda dengan mereka. Saudara tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang cela, yang kegelapan, sehingga saudara menjadi batu sandungan. Kalau saudara stand firm dalam kebenaran, orang akan melihat saudara, wow, ini orang luar biasa. Orang ini bisa benar-benar hidup beda, sehingga mereka ingin cari tahu dan bertanya kepada kita. Dan disitulah kesempatan kita untuk bersaksi, menunjukkan bahwa kita bukan lagi manusia yang mati, tapi manusia yang hidup, yang sudah dihidupkan rohnya di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan inilah adalah kabar baik, berita yang kita patut share dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan, bersyukurlah kalau saudara saat ini masih hidup. Itu hidup yang benar. Saudara bukan seperti tongkorak berjalan, tapi saudara sedang menantikan penggenapan hidup yang sesungguhnya saat kita ketemu dengan Tuhan di surga kekal, baik itu dalam kematian atau diangkat saat Tuhan datang kita masih hidup. Puji Tuhan, inilah kabar baik dan kita patut bersuka cita karenanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar firman ini menguatkan dan meneguhkan kita, sekaligus mengingatkan kita untuk terus memberitakan Injil Kristus yang memberi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.